Selanjutnya kita masuk ke modul 3 yang membahas tentang pengolahan sinyal digital. Kembali lagi dengan saya yang bernama Tani Marsala Sinurat dengan NIM 5241230010 dari kelas TEC Istanbul 2024. Nah, kita masuk ke modul 3 pada bab pertama, yaitu tentang sinyal diskret dan kontinu. Di sini kita cari di mana untuk tugas pertama yaitu kita disuruh untuk jalankan 2 program di bawah ini, kemudian amati hasilnya dan buatlah pembahasan pengertian sinyal kontinu dan diskret serta jelaskan perbedaannya. Kita masuk ke MATLAB. Seperti pada tugas-tugas sebelumnya, untuk setiap modul saya sudah membuat program-program tersebut dalam bentuk M-file. Nah, jadi kita langsung masuk saja untuk pembahasan yang pertama, yaitu pada tugas tersebut kita diminta untuk menjelaskan 2 program MATLAB yang mempresentasikan 2 jenis sinyal, yaitu sinyal kontinu dan sinyal diskret. Di mana program pertama digunakan untuk menampilkan sinyal kontinu dalam bentuk grafik halus terhadap waktu, sedangkan program kedua digunakan untuk menampilkan sinyal diskret dalam jumlah bentuk titik-titik sampling. Selain itu, kita juga diminta untuk mengamati hasil grafik yang diperoleh serta menjelaskan pengertian sinyal kontinu dan sinyal diskret sekaligus membandingkan perbedaan keduanya berdasarkan hasil percobaan. Nah, adapun codingan yang kita gunakan yaitu di sini variabel T untuk membuat vektor waktu kontinu, interval kecil sampai ke grafik halus. Kemudian ada variabel X, ini untuk membentuk sinyal kontinu, di mana XP peredaman amplitudo, atau XP itu fungsi eksponensial. Kemudian ada sin 2/3 dikali T, di mana itu untuk membuat gelombang sinus. Kemudian di sini terdapat figure untuk menampilkan halaman baru grafik, ada plot, kemudian axis, dan grid on, di mana axis itu gunanya untuk mengatur batas tampilan grafik. Kemudian grid on itu menampilkan grid untuk mempermudah pembacaan. Setelah itu ada n min 2 sampai 7 itu menentukan indeks sinyal diskret. Kemudian ada x 001210 min 1 002 itu untuk nilai amplitudo sinyal diskret. Kemudian ada sistem NX, di mana sistem NX ini untuk menampilkan sinyal diskret ataupun bentuk titik-titik yang tidak kontinu. Kemudian ada X label dan Y label, ini untuk memberi label di sumbu X dan sumbu Y. Kemudian ini ada title itu untuk memberi judul grafik, yaitu dengan judul sinyal diskret. Kita jalankan programnya. Nah, tadi kan kita disuruh menyampilkan 2 grafik, yaitu sinyal kontinu dan sinyal diskret. Nah, jadi berdasarkan grafik pertama, kita buka lagi grafiknya. Nah, berdasarkan grafik pertama, yaitu sinyal kontinu, terlihat bahwa sinyal berbentuk gelombang sinus yang halus dan tidak terputus. Amplitudo sinyal semakin mengecil seiring bertambahnya waktu, yang disebabkan oleh adanya faktor eksponensial di mana EXP sama dengan min 0,1 dikali T yang berfungsi sebagai peredam. Oleh karena itu, grafik menunjukkan gelombang yang awalnya besar kemudian semakin kecil sehingga mendekati 0. Hal ini menunjukkan bahwa sinyal kontinu memiliki nilai padat setiap titik waktu sehingga menghasilkan grafik yang halus dan berkesinambungan. Kemudian, sedangkan pada grafik kedua, yaitu sinyal diskret, terlihat bahwa sinyal menampilkan dalam bentuk titik-titik pada nilai indeks tertentu saja, tidak pada garis yang menghubungkan antar titik, karena sinyal hanya didefinisikan pada nilai n tertentu. Hal ini menyebabkan grafik tampak terpisah-pisah. Nilai amplitudo berubah sesuai dengan data yang diberikan, termasuk adanya dari 0 dan negatif yang terlihat pada grafik. Nah, secara teori, sinyal kontinu adalah sinyal yang memiliki nilai pada setiap waktu dan bersifat terus-menerus, sedangkan sinyal diskret adalah sinyal yang hanya memiliki nilai pada waktu-waktu tertentu saja. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada dominan waktunya, di mana sinyal kontinu bersifat kontinu dan menghasilkan grafik halus, sedangkan sinyal diskret bersifat terputus dan ditampilkan dalam bentuk titik-titik. Dari hasil percobaan ini, perbedaan tersebut dapat terlihat dengan jelas melalui grafik yang dihasilkan. Kemudian,
kita lanjut ke percobaan kedua, yaitu sistem pembayaran pinjam bank yang dapat dimodelkan sebagai sistem waktu diskrit dengan persamaan beda sebagai berikut. Yn dikurang 1 ditambah A 12Y N dikurang 1 sama dengan min XN, di mana A itu bunga per tahun, XN itu jumlah angsuran per bulan, YN itu sisa pinjaman setelah bulan ke N. Untuk menentukan keluaran YN dapat dilakukan dengan perhitungan secara rekursif sebagai berikut. YN sama dengan 1 ditambah A12YN dikurang 1 dikurang X dikali N. Nah, programannya seperti ini, kemudian kita diminta untuk catatlah hasilnya dan buatlah pembahasan. Jika jumlah pinjaman Y0 adalah $6.000 hingga bunga per tahunnya itu 15% dan pembayaran angsuran per bulan itu $150, bandingkan bila angsuran per bulannya itu $300. Sekarang kita masuk ke menghitung sisa pinjaman. Nah, jadi pada tugas kedua ini, kita diminta untuk menjalankan program MATLAB yang digunakan untuk menghitung sisa pinjaman setiap bulan berdasarkan jumlah pinjaman awal, bunga tahunan, dan angsuran per bulan. Setelah itu kita diminta untuk mencatat hasilnya dengan membuat pembahasan dengan membandingkan dua kondisi, yaitu saat angsuran per bulan sebesar $150 dan $300. Tujuannya dari percobaan ini adalah untuk memahami bagaimana pengaruh besar angsuran terhadap kecepatan pelunasan pinjaman. Nah, kita bisa perhatikan di sini codingan yang kita gunakan, yaitu ada Y0 yaitu sebagai input atau jumlah pinjaman, kemudian ada A yaitu input bunga per tahun yang dimana itu digunakan sebagai input angsuran per tahun dan bunga dalam bentuk desimal. Kemudian di sini ada C input yaitu sebagai input pembayaran per bulan dan ada Y1 sama dengan 1 ditambah A per 12 dikali Y0 dikurang C itu merupakan menghitung sisa pinjaman bulan pertama. Kemudian ada for N 2-36 itu perulangan hingga 36 bulan. Kemudian ada YN 1 dikali A per 12 dikali Y dikali N kurang 1 dikurang C itu untuk menghitung sisa pinjaman bulan ke N. Kemudian ada if Y N lebih kecil dari 0 ini digunakan untuk mengecek apakah hutang sudah lunas atau belum. Kemudian ada break, di mana fungsi break ini digunakan untuk menggantikan perulangan. Baik, kita jalankan programnya, yaitu menghitung sisa pinjaman. Kita jalankan programnya. Nah, tadi kan di soal diketahui bahwa jumlah pinjamannya itu $6.000. Kemudian bunga per tahunnya 0,15 karena dia dibuat ke dalam desimal. Kemudian bayar per bulan untuk pertama itu hanya $150. Nah, kira-kira kita bisa dapat lihat atau kita dapat amati data yang kita dapat. Ini dia pada bulan ke-8, ke-16, 24, 32, kemudian bulan ke-36. Setelah itu kita bandingkan dengan kalau dia kita ubah ke angsurannya $300. Menghitung sisa pinjaman. Enter. Jumlah pinjamannya $6.000. Kemudian bunganya 0,15%. Kemudian pembayaran per bulannya itu $300. Nah, kita lihat.
Nah, berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan menggunakan program MATLAB yang sudah kita buat, dapat diamati bahwa besar angsuran per bulan sangat mempengaruhi kecepatan penurunan sisa pinjaman. Di mana pada kondisi pertama dengan angsuran sebesar $150 per bulan, pada kondisi $150 per bulan, nilai sisa pinjaman mengalami penurunan secara bertahap dari nilai 6.000 menjadi sekitar 5.925 pada bulan pertama. Kemudian terus menerus secara perlahan setiap bulan, namun hingga akhir periode ke-36 bulan, sisa pinjaman masih berada di sekitar 2.616 yang menunjukkan bahwa pinjaman belum lunas. Hal ini terjadi karena nilai angsuran yang relatif kecil tidak mampu secara signifikan mengurangi pokok pinjaman, sebab sebagian besar pembayaran digunakan untuk menutupi bunga bulanan yang sebesar 1,25% dari sisa pinjaman. Kemudian sebaliknya, pada kondisi kedua, dengan angsuran $300 per bulan, penurunan sisa pinjaman itu terjadi jauh lebih cepat. Nilai pinjaman secara signifikan setiap bulan karena jumlah pembayaran yang lebih besar tidak hanya mampu menutupi bunga, tetapi juga secara aktif mengurangi pokok pinjaman. Dari hasil yang diperoleh terlihat bahwa sisa pinjaman efektif mengurangi pokok pinjaman. Dari hasil yang diperoleh terlihat bahwa mencapai nilai negatif sekitar bulan ke-23. Yang berarti pinjaman telah lunas sebelum mencapai bulan ke-36. Di sini dia sudah mencapai nilai negatif. Kemudian perbedaan ini menunjukkan bahwa semakin besar angsuran yang dibayar, maka semakin cepat pelunasan pinjaman yang dapat dicapai. Selain itu, total bunga yang harus dibayar juga menjadi lebih kecil karena waktu pelunasan yang lebih singkat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa besarnya angsuran memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap lama waktu pelunasan dan efisiensi pembayaran pinjaman. Kemudian kita lanjut ke tugas selanjutnya. Ini jalankan program berikut pencerminan sinyal di mana amati hasilnya dan berikan pembahasan dari hasil pencerminan sinyal tersebut. Kita jalankan codingannya. Di sini kita pencerminan sinyalnya menggunakan nomor NIM saya ya. Karena di soal juga diminta untuk isi nilai X dengan NIM praktikan. Saya jalankan programnya. Nah, jadi untuk tugas yang ketiga ini, kita diminta untuk membuat program MATLAB yang menampilkan sinyal diskrit dan hasil pencerminannya atau folding, di mana sinyal awal dibentuk berdasarkan data yang diberikan, kemudian dilakukan operasi pencerminan dengan cara mengubah indeks waktu menjadi negatif. Setelah itu kita diminta untuk mengganti grafik yang dihasilkan dan menjelaskan bagaimana perubahan yang terjadi antara sinyal asli dan sinyal pencerminan. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk memahami konsep folding dan pengolahan sinyal digital. Nah, di sini kita pahami dulu bahasa pemrograman yang kita punya, yaitu di sini ada X yang saya isi dengan NIM saya, yaitu untuk mendefinisikan nilai amplitudo sinyal yang diambil dari NIM. Kemudian ada N 0 sampai 9 ini untuk membalik indeks menjadi negatif yang digunakan untuk pencerminan. Kemudian di sini ada fungsi subplot, itu untuk membagi tampilan grafik menjadi dua bagian. Nah, grafik pertama itu sinyal asli, yang dimana grafik pertama itu merupakan sinyal asli. Kemudian di sini ada fungsi stem, di mana fungsi stem ini digunakan untuk menampilkan sinyal diskrit, yaitu dalam bentuk titik-titik, bukan garis. Kemudian ada title. Title ini untuk menampilkan judul dari grafik. Setelah itu ada subplot lagi, di mana itu untuk menampilkan grafik kedua atau hasil pencerminan. Kemudian kita ketemu lagi dengan fungsi stem dan fungsi title. Nah, baik, mari kita analisis grafiknya. Nah, ini merupakan sinyal asli dan ini merupakan sinyal pencerminan. Nah, dari sini
kita dapat pahami bahwa berdasarkan hasil grafik yang diperoleh, terlihat bahwa sinyal asli ditampilkan pada indeks waktu dari 0 hingga 9. Dari 0 hingga 9. Dengan nilai amplitudo sesuai dengan yang diberikan. Sedangkan grafik kedua yaitu pencerminan sinyal yang ditampilkan dari 0 sampai minus 9. Hal ini menyebabkan posisi sinyal menjadi terbalik terhadap titik 0. Secara visual, urutan sinyal terlihat seperti dibalik dari kanan ke kiri. Namun, amplitudonya tetap sama. Proses ini disebut folding, yaitu operasi membalik sinyal terhadap sumbu vertikal tanpa mengubah nilai amplitudo. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pencerminan sinyal hanya mengubah posisi indeks waktu, tetapi tidak mengubah bentuk atau nilai amplitudo dari sinyal-sinyal tersebut. Sekarang kita lanjut ke tugas yang keempat, yaitu kita diberikan sinyal awal yaitu X1, 1, 2, 3, kemudian tentukan gambar grafik dari pergeseran X2, X1 N kurang 5. Jalankan program di bawah ini. Amati hasilnya, kemudian berikan penjelasan berdasarkan pengertian pergeseran sinyal. Apa pengaruh R terhadap grafik? Di sini saya sudah punya codingannya untuk tugas yang keempat, di mana di sini ada X1 itu X1 dengan variabel 1, 2, 3 untuk mendefinisikan sinyal asli, kemudian N1 0 sampai 2 itu untuk indeks waktu sinyal asli, kemudian X3 0, 0, 0, 0 dikali 1 itu untuk menghitung pergeseran, digunakan untuk mempresentasikan X N kurang 5 atau menghitung pergeseran sinyal. Kemudian ada N2 0 sampai 7 itu untuk indeks waktu sinyal hasil pergeseran. Kemudian ada fungsi stem itu untuk menampilkan sinyal asli dengan warna default biru. Kemudian hold on itu untuk menggabungkan dua grafik dalam satu tampilan. Dan stem N2 X2R ini untuk menampilkan sinyal hasil pergeseran dengan warna merah. Sekarang kita jalankan codingannya. Nah, di sini kita amati grafiknya, di mana berdasarkan grafik yang ditampilkan terlihat bahwa sinyal asli berada di indeks 0 hingga 2, dengan nilai amplitudo sesuai data awal, sedangkan sinyal hasil pergeseran muncul pada indeks 5 hingga 7, yang menunjukkan bahwa sinyal tersebut bergeser ke kanan sebanyak 5 satuan waktu. Pergeseran ini sesuai dengan konsep Xn kurang 5, yaitu delay sinyal, di mana sinyal tidak berubah bentuk maupun amplitudonya, tetapi hanya berpindah posisi pada sumbu waktu. Dengan kata lain, nilai sinyal tetap sama, namun waktu kemunculannya menjadi lebih lambat. Selain itu, penggunaan parameter R pada perintah stem berfungsi untuk memberikan warna merah pada grafik sinyal yang hasil pergeseran. Hasil pergeseran berarti ini. Sehingga memudahkan dalam membedakan antara sinyal asli dan sinyal yang telah digeser. Berarti yang biru ini sinyal asli dan yang merah ini adalah sinyal yang digeser. Selanjutnya kita masuk ke soal yang nomor 5, di mana kita diperintahkan untuk geserlah sinyal X1 berikut ke dalam bentuk X2 X1 N kurang 6. Di mana untuk tugas yang kelima ini kita diminta untuk menggeser beberapa sinyal diskrit ke dalam bentuk X2 itu sama dengan X N kurang 6. Pergeseran ini berarti sinyal mengalami delay atau penundaan sebesar 6 satuan waktu ke arah kanan. Selanjutnya kita diminta untuk menampilkan grafik sinyal asli dan sinyal hasil pergeseran menggunakan MATLAB. Kemudian mengamati perubahan yang terjadi. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk memahami konsep pergeseran sinyal dalam domain waktu serta melihat bagaimana posisi sinyal berubah tanpa mengubah nilai amplitudonya. Adapun codingan yang digunakan yaitu ada X1A dengan parameter 102 itu untuk sinyal asli untuk kasus A, X1B itu untuk sinyal kasus B, begitu seterusnya sampai X1C.
Kemudian di sini ada X2A, ini pergeseran sinyal A sebanyak 6 ke kanan. Kemudian X2B itu pergeseran sinyal B, begitu juga dengan X2C. Setelah itu ada N1, itu indeks waktu sinyal asli, dan N2 itu untuk indeks waktu sinyal hasil pergeseran. Kemudian ada fungsi stem, ini untuk menampilkan sinyal asli, dan stem N2X2AR ini untuk menampilkan sinyal hasil pergeseran. Kemudian ada fungsi subplot untuk menampilkan beberapa grafik dalam satu figure. Kita jalankan programnya. Nah, di sini karena kita tadi memiliki 3 sinyal ya, A, B, C, kemudian dia digeser ketiganya, maka dari sini kita bisa amati bahwa berdasarkan grafik yang diperoleh pada kasus A terlihat bahwa sinyal asli X1 itu yang 102 berada pada indeks N dari 0 hingga 2. Setelah dilakukan pergeseran menjadi X2 XN kurang 6, sinyal tersebut berpindah indeks menjadi N sama dengan 6 hingga 8. Ini. Hal ini menunjukkan bahwa sinyal mengalami pergeseran ke kanan sebanyak 6 satuan tanpa perubahan bentuk maupun amplitudo. Selanjutnya untuk sinyal B itu sinyal asli itu 311 juga mengalami hal yang sama, di mana posisi awal berada di indeks 0 hingga 2. Kemudian setelah pergeseran muncul di indeks 6 hingga 8. Nilai amplitudo tetap sama, hanya posisinya berbeda. Selanjutnya pada kasus C, yaitu 231 juga menunjukkan pola identik, yaitu berpindah indeks dari awal ke lebih kanan setelah ditambahkan 60 ke depan. Nah, jika dibandingkan ketiga kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa semua sinyal mengalami pergeseran yang sama, yaitu sejauh 6 satuan ke kanan. Perbedaannya hanya terletak pada nilai amplitudo masing-masing sinyal, sedangkan bentuk dan pola pergeseran tetap konsisten. Hal ini membuktikan bahwa operasi pergeseran sinyal XN kurang K hanya mempengaruhi posisi waktu sinyal tanpa mengubah bentuk ataupun nilai amplitudonya. Kita lanjut. Sekarang kita masuk ke praktikum yang kedua, yaitu sinyal suara. Jalankan program berikut untuk proses merekam dan menyimpan suara dengan mengucapkan kata satu sebanyak 1 kali ucapan. Ulangi untuk merekam ucapan kata 1 sebanyak 5 kali ucapan. Ulangi merekam ucapan kata 2 dan 3 masing-masing sebanyak 5 kali ucapan. Nah, jadi untuk tugas di bab 2 ini kita diminta untuk membuat program menggunakan MATLAB yang dapat merekam suara, memutar kembali hasil rekaman, dan menampilkan sinyal suara dalam bentuk grafik, serta menyimpan ke dalam format file WAV. Selanjutnya, program dikembangkan untuk memutar kembali file audio tersebut dan menampilkan grafiknya. Pada tahap akhir, dilakukan analisis sinyal suara dengan menghitung nilai rata-rata atau mean, standar defisi, dan energi total sinyal menggunakan fungsi yang tersedia di MATLAB. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mahasiswa agar memahami proses dasar pengolahan sinyal audio mulai dari akuisisi data hingga analisisnya. Adapun codingan yang kita gunakan yaitu yang pertama ada audio recorder, di mana digunakan untuk membuat objek untuk merekam suara dari mikrofon. Kemudian ada display, ini untuk menampilkan teks ke layar sebagai petunjuk penggunaan. Kemudian ada record blocking, ini digunakan untuk merekam suara selama 2 detik. Kemudian ada display selesai, ini untuk memberi informasi bahwa rekaman selesai. Kemudian ada play record, ini untuk ini gunanya untuk memutar hasil rekaman suara. Kemudian ada get audio data, ini gunanya untuk mengubah hasil rekaman menjadi data numerik. Setelah itu ada plot, ini gunanya untuk menampilkan gelombang suara dalam bentuk grafik. Kemudian ada file name, ini nanti kita masuk ke
kita masukkan file yang mau kita konversi, nama file kita, kemudian kita menentukan nama file audio, kemudian ada PS record sample rate. Ini gunanya untuk mengambil frekuensi sampling dari recorder atau audio write. Kemudian ada Y. Nah, kemudian untuk menghitung rata-rata kita menggunakan fungsi mean. Setelah itu untuk menghitung rata-rata kita menggunakan fungsi mean, dan untuk menghitung energi total kita menggunakan fungsi sum, dan untuk menghitung total sinyal. Nah, pertama-tama kita jalankan dulu codingannya, yaitu sinyal suara. Nanti saya akan coba untuk membilang angka 1, 2, dan 3 sesuai dengan instruksinya. 1 1 1 1 1 1 1 2 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
1, 1, 1, 1, 1. 2, 2, 2, 2, 2. 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3. Nah, setelah kita melakukan percobaannya, kita berdasarkan hasil yang diperoleh, program berhasil merekam suara dengan baik, ditunjukkan dengan munculnya objek audio player serta informasi seperti sample rate sebesar 8.000 Hz, dan jumlah sampel yang berbeda pada setiap rekaman. Perbedaan total sampel seperti 16.000 dan 40.000 ini terjadi karena perbedaan durasi rekaman, di mana rekaman 2 detik menghasilkan sekitar 16.000 sampel dan rekaman 5 detik menghasilkan sekitar 40.000 sampel. Ini yang 16.000. Kemudian hal ini sesuai dengan teori bahwa jumlah sampel merupakan hasil perkalian antara frekuensi sampling dan durasi rekaman. Selain itu, grafik sinyal menunjukkan gelombang yang merepresentasikan suara yang diucapkan, di mana variasi amplitude mencerminkan keras atau lemahnya suara. Dengan demikian, hasil program sudah sesuai dengan konsep dasar pengolahan sinyal audio, baik dalam proses perekaman, pemutaran visualisasi, maupun analisisnya. Nah, bisa kita lihat grafiknya. Ini untuk pengucapan angka 1 sekali, kemudian ini untuk 1 5 kali, ini untuk 2 5 kali, dan ini untuk 3 5 kali. Untuk tugas selanjutnya, jalankan program berikut untuk membunyikan file WAV. Nah, pada tugas ini kita diminta untuk membunyikan file yang sudah kita kerjakan tadi, baik itu file 1 secara sekali, 1 5 kali, 2 5 kali, dan 3 5 kali. Nah, di sini codingan yang saya gunakan yaitu ada audio Y, frekuensi sampling yaitu audio rate, di mana itu digunakan untuk membaca file audio 1 atau membaca file audio apa yang mau kita bunyikan. Kemudian itu untuk di mana Y itu merupakan data sinyal suara atau array angka, dan Fs itu frekuensi sampling. Kemudian ada sound Y Fs itu untuk memutar suara dari data Y, kemudian Fs digunakan agar kecepatan suara sesuai aslinya. Kalau Fs salah, berarti suara bisa jadi cepat atau lambat. Kemudian ada plot Y, ini untuk menampilkan grafik sinyal suara. Di sumbu X itu waktu, dan sumbu Y itu amplitudo atau kuat lemah.
nya suara. Nah, di sini saya mau coba untuk mendengar yang angka 2. Angka 2 5 kali. Kita jalankan programnya. Membunyikan file audio. Enter. 2. Nah, bisa kita dengar tadi suara filenya, suara audionya. Nah, jadi sekarang kita lihat grafiknya. Kira-kira grafiknya seperti ini. Jadi untuk membunyikan file audio ini, berdasarkan hasil yang kita peroleh, program berhasil membaca dan memutar file audio dengan baik menggunakan fungsi audio rate dan sound. File suara yang telah direkam sebelumnya dapat dipanggil kembali tanpa error, serta diputar dengan kecepatan yang sesuai karena menggunakan nilai frekuensi sampling yang benar. Hal ini menunjukkan bahwa proses penyimpanan dan pembacaan data audio berjalan dengan normal. Dengan demikian, program ini telah berhasil menjalankan fungsinya sebagai pemutar file audio dalam MATLAB. Selanjutnya, kita pahami untuk tugas di modul ketiga, yaitu pencuplikan dan pengaliasan sinyal kontinu. Untuk tugas pertama, jalankan program di bawah ini, amati hasilnya dan berikan pembahasan frekuensi pencuplikan dan titik pencuplikan dalam waktu sinyal berjalan. Nah, di sini untuk pembahasan ini kita disuruh untuk membuat program MATLAB yang menganalisis sinyal dan hasil rekaman yang telah disimpan dalam file audio. Analisis yang dilakukan meliputi perhitungan nilai rata-rata, standar deviasi, dan energi total sinyal menggunakan fungsi yang disediakan oleh MATLAB. Tujuan dari tugas ini adalah untuk memahami karakteristik sinyal secara numerik sehingga mahasiswa dapat mengetahui bagaimana versi amplitudo dan kekuatan sinyal setiap rekaman yang telah dibuat sebelumnya. Nah, untuk codingan yang saya gunakan untuk tugas yang ketiga ini, dapat dilihat seperti berikut, yaitu yang pertama kita itu disuruh untuk membaca file audio sesuai dengan hasil rekaman. Ini audionya 3 WAP, kemudian menghitung parameter atau rata-rata, standar deviasi, kemudian energi totalnya itu dengan menggunakan rumus sum, kemudian ini display, menggunakan fungsi display. Nanti kita akan melihat hasilnya di command window. Kita jalankan programnya. Nah, di sini kan saya pilih untuk audio rate-nya itu untuk yang ketiga. Nah, di sini kita ketahui bahwa rata-ratanya itu sekitar 7,6367 kali 10 pangkat min 5. Kemudian standar deviasinya itu sekitar 0,0078137 dan energi totalnya itu 2,4423. Kemudian dari data yang kita dapat ini menunjukkan bahwa sinyal suara bersifat seimbang antara nilai positif dan negatif, yang merupakan karakteristik umum sinyal audio. Nilai standar deviasi yang berbeda-beda seperti 0,0077 hingga 0,01528 menunjukkan adanya perbedaan tingkat variasi amplitudo pada setiap rekaman yang dipengaruhi oleh keras atau lemahnya suara saat pengucapan. Selain itu, energi total sinyal juga bervariasi seperti 0,96997, 2,3287 hingga 9,3394, yang menunjukkan bahwa semakin besar amplitudo dan durasi suara, maka energi sinyal akan semakin tinggi. Dengan demikian, perbedaan nilai-nilai tersebut mencerminkan perbedaan karakteristik masing-masing rekaman
suara yang dihasilkan. Kemudian kita lanjut untuk tugas yang ketiga, yaitu pencuplikan. Kita masuk ke tugas yang ketiga, yaitu pencuplikan. Nah, pada tugas yang ketiga ini bertujuan untuk memahami proses pembangkitan dan pencuplikan sinyal sinusoidal secara digital menggunakan MATLAB. Praktikan diminta untuk menjalankan program yang menghasilkan sinyal sinus dengan frekuensi tertentu, di mana kemudian mengamati bentuk grafik hasilnya. Selain itu, praktikan juga harus menganalisis hubungan antara frekuensi pencuplikan atau sampling frekuensi, jumlah titik pencuplikan, dan durasi waktu sinyal yang dihasilkan. Dengan tugas ini diharapkan praktikan memahami konsep dasar pengolahan sinyal digital, khususnya bagaimana sinyal kontinu mempresentasikan dalam bentuk diskrit. Nah, di sini kita lihat bahwa di sini kita lihat codingannya, frekuensinya itu 1000, frekuensi samplingnya itu 8000, kemudian TS1 per frekuensi samplingnya itu, atau menghitung periode sampling itu, atau jarak antar sampel. Kemudian ada NS512 itu untuk menentukan jumlah titik pencuplikan sebanyak 512 sampel. Kemudian ada T itu untuk membuat vektor waktu dari 0 sampai waktu total. Kemudian panjang delta waktu itu 512 titik. Kemudian ada X sin 2 dikali P dikali F dikali T itu untuk membentuk sinyal sinus dengan frekuensi 1000 Hz. Nah, kita jalankan programnya pencuplikan. Nah, kira-kira gambar grafiknya seperti ini. Jadi berdasarkan grafik yang dihasilkan terlihat bahwa sinyal yang memiliki pola periodik dengan amplitude berkisar antara min 1 hingga 1 dengan frekuensi pencuplikan sebesar 8000 Hz dan frekuensi 1000 Hz, maka dalam 1 detik terdapat 8000 sampel dan setiap periode sinyal 1/1000 detik direpresentasikan oleh 8 sampel. Hal ini sesuai dengan teori Nyquist, di mana frekuensi sampling lebih dari 2 kali frekuensi sinyal sehingga tidak terjadi aliasing jumlah titik pencuplikan sebanyak 512 menghasilkan sinyal dengan panjang waktu total sebesar Ns per Fs, di mana 512 per 8000 sama dengan 0,064 detik. Oleh karena itu, dalam grafik terlihat banyak gelombang sinus yang rapat karena frekuensi tinggi dan durasi waktu yang cukup singkat. Grafik tampak padat karena siklus sinyalnya yang ditampilkan dalam jumlah sampel tersebut. Kira-kira seperti ini grafiknya. Nah, sekarang kita masuk ke tugas kedua pada modul 3, ya. Pada bab 3 juga, yaitu ulangi percobaan pada nomor 1 dengan mengubah Fs 4000 Hz dan F 12000 Hz. Amati hasilnya dan berikan penjelasan berdasarkan bentuk sinyal, bandingkan dengan bentuk percobaan nomor 1. Nah, pada percobaan kedua ini kita F-nya perbedaan untuk codingan percobaan 1 dan percobaan itu hanya di sini. F-nya di sini 12.000, sedangkan di pencuplikan itu 1.000. Kemudian di sini frekuensi samplingnya itu 4.000, sedangkan di sini itu dia 8.000.
untuk panjang untuk TS-nya sama 1/S dan panjang sampelnya itu juga 512. Nah, sebelum kita masuk ke percobaan 2, kita lihat dulu untuk grafiknya percobaan 1 seperti ini. Sekarang kita coba untuk jalankan percobaan 2. Nah, grafiknya berubah jadi seperti ini untuk percobaan 2. Nah, ada pun yang dapat kita analisis dari hasil grafiknya, yaitu pada percobaan pertama itu bentuk sinyalnya terlihat jelas sebagai gelombang sinus yang teratur dan periodik dengan amplitudo antara min 1 hingga 1. Hal ini disebabkan karena frekuensi pencuplikan atau Fs-nya itu 8000 Hz, lebih besar dari 2 kali frekuensi sinyal atau yang bernilai 1000 Hz, sehingga memenuhi syarat Nyquist. Dengan demikian sinyal dapat direpresentasikan dengan baik dalam bentuk digital tanpa distorsi. Perbandingan kedua percobaan ini kemudian pada percobaan kedua, bentuk sinyal yang dihasilkan terlihat tidak teratur, tidak menyerupai gelombang sinus yang halus, dan amplitudonya sangat kecil mendekati 0. Hal ini terjadi karena frekuensi sinyal yaitu 12.000 Hz jauh lebih besar dibandingkan frekuensi pencuplikan yang 4.000 Hz, sehingga tidak memenuhi kriteria Nyquist. Akibatnya terjadi aliasing, yaitu kesalahan representasi sinyal di mana sinyal yang terbentuk bukan lagi sinyal asli, melainkan sinyal dengan frekuensi semu yang terdistorsi. Inilah yang menyebabkan grafik tampak aneh, tidak periodik jelas, dan tidak mencerminkan bentuk sinyal yang sebenarnya. Nah, dari kedua grafik ini kita dapat perbandingan. Kedua percobaan ini menunjukkan bahwa pemilihan frekuensi sampling sangat berpengaruh terhadap kualitas sinyal yang dihasilkan, di mana sampling yang tidak cukup akan menyebabkan aliasing dan merusak bentuk sinyal. Sekarang kita masuk ke tugas selanjutnya, yaitu jalankan program di bawah ini, kemudian amati hasilnya dan berikan penjelasan tentang pengaliasan dari gambar tersebut. Kita masuk ke percobaan ketiga. Nah, jadi untuk percobaan ketiga ini kita diminta untuk melakukan simulasi sinyal menggunakan MATLAB untuk memahami konsep pengaliasan atau aliasing dalam pengelolaan sinyal digital. Program pengaliasan dua sinyal kontinu dengan frekuensi berbeda, yaitu frekuensi positif dengan negatif, kemudian dibandingkan dengan sinyal hasil cuplikan diskret. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk menunjukkan bahwa dua sinyal dengan frekuensi berbeda dapat terlihat sama setelah proses sampling, sehingga menimbulkan fenomena aliasing. Selain itu, praktikan juga diminta mengamati tampilan grafik output pada command window. Nah, adapun codingan yang digunakan, yang pertama ini ada N0 sampai 0 sampai 1 sampai 8, di mana ini gunanya untuk membuat waktu kontinu dari 0 sampai 8 dengan interval 0,01 atau halus. Kemudian ada X1 kosinus dari 2 dikali Pi dikali 1/8 dikali N dikurang Pi per 2. Ini gunanya untuk membuat sinyal kosinus dengan frekuensi min 7/8 atau negatif. Kemudian di sini ada plot, gunanya untuk menampilkan sinyal X2 dengan warna hijau. Kemudian ada N 0 sampai 1 sampai 8. Kemudian fungsi X cos lagi. Ini di mana plot ini gunakan menampilkan titik sampling dengan warna biru, dan kemudian di sini ada X label untuk memberikan label di sumbu X dengan detik dan label di sumbu Y itu dengan amplitudo. Kemudian itu ada fungsi hold off, gunanya untuk mengakhiri penumpukan grafik. Sekarang kita jalankan untuk codingan percobaan ketiga. Sekarang kita lihat untuk grafik codingan ketiga ini, yaitu berdasarkan hasil yang disampaikan, terlihat bahwa terdapat 3 jenis sinyal pada grafik, yaitu sinyal kontinu bernama merah dan hijau, serta sinyal diskret yang berupa titik-titik biru seperti ini, di mana keduanya menghasilkan nilai yang sama,
nilai yang sama. Hal ini menunjukkan terjadinya fenomena aliasing, di mana dua sinyal berbeda menjadi tidak dapat dibedakan karena setiap variabel tidak diakhiri dengan tanda titik koma, sehingga MATLAB menampilkan seluruh nilai variabel. Grafik memperlihatkan bahwa meskipun bentuk sinyal kontinu berbeda, hasil samplingnya identik, sehingga informasi frekuensi asli menjadi hilang. Ini membuktikan bahwa pemilihan frekuensi sampling yang tidak tepat dapat menyebabkan kesalahan interpretasi sinyal. Maksud dari penumpukan variabel tadi itu kita lihat di bagian common window. Nah, ini dia terjadi penumpukan variabel. Selanjutnya kita ke proses sampling. Nah, di tugas keempat ini kita diminta untuk jalankan program di bawah ini untuk melakukan proses sampling sinyal kontinu berdasarkan TS. Amati hasilnya dan lakukan pembahasan tentang sampling sinyal kontinu berdasarkan grafik. Oke, kita jalankan programnya. Sebelum itu kita pahami dulu codingnya. Nah, di sini ada A sama dengan 10, ini untuk menentukan amplitudo sinyal sebesar 10. Kemudian ini ada T sebagai vektor waktu kontinu dengan interval kecil atau halus. Kemudian di sini ada F sama dengan 2 menentukan frekuensi sinyal 2 Hz. Kemudian ada S1 asin 2pi dikali T dikali F, itu untuk membuat sinyal kontinu atau sinus. Kemudian ada plot, ini gunanya untuk menampilkan sinyal kontinu warna merah atau grid on. Menampilkan sinyal kontinu warna merah. Kemudian ada grid on itu untuk menampilkan pada grafik. Kemudian ada TS 0,1, ini untuk menentukan periode sampling. Kemudian ada FS, ini untuk menghitung frekuensi sampling. Kemudian ada N sama dengan 0 sampai Fs kurang 1 per Fs, ini gunanya untuk membuat waktu diskrit atau titik sampling. Kemudian ada S2, A dikali sin 2 dikali pi dikali N dikali F, ini gunanya untuk membuat sinyal sampling. Kemudian ada stem, fungsi stem ini untuk untuk menampilkan titik sampling atau diskrit. Kemudian ada hold on untuk menahan grafik agar bisa digabung. Kemudian ada fungsi X label dan Y label, itu untuk memberi label di sumbu X dan sumbu Y. Sekarang kita jalankan programnya, yaitu proses sampling. Nah, berdasarkan grafik yang ditampilkan, terlihat bahwa sinyal kontinu digambarkan sebagai garis merah yang halus. Garis merah ini. Sedangkan hasil sampling ditunjukkan oleh titik-titik diskrit atau stem ini. Titik-titik diskrit atau stem. Dengan periode sampling TS 0,1 detik, maka titik sampling diambil dari setiap 0,1 detik sepanjang sinyal. Terlihat bahwa titik sampling masih mengikuti bentuk gelombang sinus dengan cukup baik, sehingga bentuk sinyal masih dapat dikenali. Hal ini menunjukkan bahwa frekuensi sampling hanya digunakan masih cukup untuk mempresentasikan sinyal kontinu. Semakin kecil nilai TS atau semakin besar frekuensi sampling, maka titik sampling akan semakin rapat dan hasilnya akan semakin mendekati sinyal asli. Sekarang kita lanjut ke percobaan selanjutnya, yaitu sampling dengan FS. Nah, sampling dengan FS, di mana kita disuruh menjalankan program di bawah ini untuk melakukan sampling sinyal kontinu menggunakan FS. Amati hasilnya dan bandingkan dengan sampling sinyal menggunakan TS. Berikan pembahasan berdasarkan perbedaannya. Kita jalankan. Sebelum itu, kita pahami dulu codingannya. Di mana di sini ada menentukan amplitudo sinyal sebesar 5. Kemudian di sini ada variabel T lagi untuk membuat vektor kontinu. Kemudian ini ada variabel F untuk frekuensi. Kemudian membuat sinyal kontinu itu S1. Dan plot itu untuk menampilkan sinyal kontinu berwarna merah. Setelah itu ada fungsi S2 asin 2 dikali pi dikali N dikali F. Ini gunanya untuk membuat sinyal hasil sampling. Kemudian ada stem untuk menampilkan titik sampling. Kemudian ada plot, ini untuk menampilkan ulang sinyal kontinu. Kemudian ada X label dan Y label, itu untuk memberi label di sumbu X dan di sumbu Y. Sekarang kita jalankan
bahasa pemrogramannya sampling dengan fs. Bentar. Nah, untuk grafik yang terbarunya ini, pada sampling menggunakan periode sampling TS, titik sampling ditentukan berdasarkan jarak waktu antar sampel. Semakin besar nilai TS, maka jarak antar sampel semakin lebar, sehingga jumlah sampel yang diambil menjadi lebih sedikit. Akibatnya, bentuk sinyal yang dihasilkan terlihat lebih kasar dan kurang mampu mempresentasikan sinyal kontinu secara disal. Jika TS terlalu besar, maka ada kemungkinan informasi dari sinyal tidak tertangkap dengan baik. Sedangkan pada sampling menggunakan frekuensi fs yang sedang kita coba ini, jumlah sampel ditentukan dalam bentuk 1 detik. Semakin besar nilai fs, maka semakin banyak titik sampling yang diambil, sehingga titik tersebut menjadi lebih rapi. Hal ini membuat sinyal hasil sampling lebih mendekati bentuk sinyal kontinu, karena detail sinyal dapat ditangkap dengan lebih baik secara konsep. Fs dan TS saling berhubungan dengan persamaan Fs. Fs sama dengan 1/TS, namun perbedaannya terletak pada cara pendekatan dalam menentukan sampling. Dengan demikian, penggunaan Fs yang lebih tinggi atau TS yang lebih kecil akan menghasilkan representasi sinyal yang lebih akurat terhadap sinyal aslinya. Sekarang kita masuk di pembahasan soal selanjutnya, itu di praktikum keempat, yaitu tentang DFT dan FFT, di mana DFT itu adalah discrete Fourier transform dan FFT itu phase Fourier transform. Nah, untuk pembahasan pertama, kita diminta untuk tulislah fungsi DIFST ini dalam MATLAB. Kemudian diketahui suatu sinyal x0 sama dengan 1, x1 sama dengan 2, x2 itu 2, x3 itu 1, dan xn sama dengan 0 untuk semua nilai n yang lain. Dan endpoint DFT sama dengan 4. Tentukan DFT dalam bentuk rektangular. Jalankan program berikut dan amati hasilnya serta buktikan dengan perbandingan analitik secara manual. Berarti untuk soal 1 dan 2 ini saling berhubungan ya. Kita pakai 2 codingan dari 2 soal ini. Baik, kita jalankan. Sampling dengan fs. Kita jalankan ini, FFT discrete. Sebelum itu kita pahami dulu codingannya. Di sini pada codingan ini, FFT discrete ini, kita menggunakan fungsi clear atau CLC, di mana clear membersihkan semua variabel di backspace dan CLC itu membersihkan di command window. Kemudian di sini ada X atau input sinyal, itu ada 1, 2, 2, 1. Kemudian untuk menghitung DFT kita menggunakan rumus XK sama dengan XK, kemudian memanggil fungsi untuk menghitung DFT. Kemudian ada function. Kemudian ada X itu untuk mengubah vektor menjadi baris, dan N itu menentukan panjang sinyal. Setelah itu ada XK itu untuk membuat vektor kolom di hasil DFT, dan N sama dengan 0 sampai N kurang 1 ini untuk membuat indeks waktu. Kemudian di sini ada perf itu untuk perulangan untuk setiap frekuensi. Kemudian di sini ada EXP atau eksponensial, itu gunanya untuk komponen eksponensial kompleks. Kemudian ada sum, ini gunanya untuk penjumlahan sesuai rumus DFT. Kemudian ada ini artinya perkalian tiap elemen. Nah, untuk selanjutnya kita jalankan pemrogramannya. Nah, setelah program dijalankan, diperoleh hasil DFT adalah dalam bentuk bilangan kompleks, yaitu 6 min 1 tambah 1i, 0, dan min 1 kurang 1i. Hasil ini menunjukkan bahwa sinyal memiliki komponen frekuensi tertentu dengan nilai real dan imajiner yang berbeda.
Nilai pertama yaitu 6 merupakan komponen DC atau frekuensi 0, sedangkan nilai lainnya menunjukkan kontribusi frekuensi yang lebih tinggi. Jika dibandingkan dengan hasil perhitungan manual menggunakan rumus DFT, diperoleh nilai yang sama sehingga dapat disimpulkan bahwa MATLAB yang dibuat telah bekerja dengan benar dan sesuai dengan teori transform Fourier discrete. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang ketiga. Tentukan DFT dalam bentuk rektangular dengan endpoint DFT sama dengan 4 dari sinyal berikut yang semua bernilai 0 untuk n lebih kecil dari 0 dan n lebih besar sama dengan 1. N lebih besar 4. Pertama-tama, pada tugas ini kita diminta untuk menghitung transformasi Fourier discrete atau DFT dari beberapa sinyal discrete dengan panjang n sama dengan 4. Setiap sinyal memiliki nilai pada indeks tertentu yaitu n dari 0, n sama dengan 0 sampai n sama dengan 3. Sedangkan nilai lainnya dianggap 0. Nah, adapun codingan yang digunakan yaitu yang pertama ada XA, XB, XC, XD ini untuk mendefinisikan sinyal. Kemudian untuk menghitung DFT-nya menggunakan ini, rumus DIFST ini. Kemudian untuk menampilkan hasil, kita menggunakan display. Menampilkan hasil di command window kita menggunakan fungsi display. Kemudian untuk fungsi DFT-nya kita menggunakan ada function ini gunanya untuk kemudian di sini ada x ini gunanya untuk ubah jadi vektor baris, dan n ini untuk panjang sinyal. Kemudian xk ini untuk hasil dalam bentuk kolom, dan exp ini sebagai komponen eksponensial. Sekarang kita jalankan programnya DFT beberapa sinyal. Nah, dari sini kita bisa lihat DFT dari soal A, DFT soal B, dan DFT soal C, kemudian DFT soal D. Nah, setelah program jalankan, diperoleh hasil DFT masing-masing sinyal dalam bentuk bilangan kompleks. Pada soal A, terlihat bahwa sinyal memiliki frekuensi yang sama dengan nilai dominan pada indeks tertentu. Ini soal A. Yang ditunjukkan oleh nilai real negatif. Pada soal B, hasil DFT menunjukkan adanya komponen imajiner yang berarti sinyal memiliki pergeseran fase dalam dominan frekuensi. Sedangkan pada soal C dan D, hasil DFT menunjukkan bahwa hanya komponen frekuensi 0 yang bernilai, yaitu sebesar 4, sementara komponen lainnya bernilai 0. Hal ini menunjukkan bahwa sinyal tersebut merupakan sinyal konstan sehingga hanya memiliki komponen DC tanpa variasi frekuensi. Secara keseluruhan hasil yang diperoleh dari MATLAB sesuai. Kemudian kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tulislah fungsi berikut di MATLAB. Kemudian tentukan inverse DFT n dari k dalam bentuk rektangular berikut. Jalankan program berikut dan amati hasilnya dan buktikan dengan perhitungan analitik secara manual. Nah, sekarang kita jalani fungsinya, tetapi kita lihat dulu codingannya. Nah, di sini ada fungsi x12221 itu untuk input sinyal, kemudian menghitung DFT itu dengan xk, variabel xk, hitung inverse DFT itu dengan x IDFT, kemudian untuk menampilkan hasil itu menggunakan fungsi display. Setelah itu ada fungsi xk digunanya untuk menghitung DFT. Nah, jadi untuk tugas yang keempat dan kelima ini coba kita jalankan programnya. Inverse DFT. Nah,
Berdasarkan hasil yang diperoleh dari nilai DFT menunjukkan bahwa sinyal dalam dominan frekuensi dengan frekuensi real dan imajiner yaitu 6-1 tambah I 0 dan -1, -1i. Nilai ini menggambarkan bagaimana sinyal tersusun dari berbagai komponen frekuensi. Selanjutnya, hasil inverse DFT menunjukkan bahwa sinyal berhasil dikembalikan ke bentuk sinyal aslinya, yaitu 1221, meskipun terdapat nilai imajiner sangat kecil seperti -0,000i. Hal tersebut hanya merupakan efek perbulatan dari komputasi MATLAB dan secara matematis dianggap nol. Hal ini membuktikan bahwa proses DFT atau inverse DFT bekerja dengan benar, di mana inverse DFT mampu merekonstruksi sinyal awal secara akurat dari domain frekuensi ke domain waktu. Selanjutnya kita masuk ke percobaan berikutnya, yaitu dari soal nomor 3, tentukan inverse DFT dan amati hasilnya serta berikan penjelasannya. Nah, di sini kita menggunakan codingan input DFT dari soal nomor 3 yang XA, XB, XC, dan XD. Kemudian hitung DFT-nya dengan fungsi IDISFT ini. Kemudian tampilkan hasilnya itu dengan fungsi display. Kemudian ada fungsi IDFT. Sekarang kita coba jalankan codingannya. Nah, untuk percobaan soal yang ke-6 ini, berdasarkan hasil yang ditampilkan, pada gambar, pada comment window ini terlihat hasil inverse DFT untuk setiap soal berhasil mengembalikan sinyal ke bentuk sinyal aslinya. Pada soal A diperoleh hasil -1,1,1,1 yang sesuai dengan sinyal awal. Dan pada soal B hasilnya adalah -1,0,0,2 yang juga identik dengan sinyal sebelumnya sebelum ditransformasikan. Sedangkan pada soal C dan D diperoleh hasil 1,1,1,1 yang menunjukkan C dan D, yang menunjukkan bahwa sinyal tersebut merupakan sinyal konstan. Nilai-nilai imajiner yang muncul seperti 000i atau -000i hanyalah efek pembulatan dari komputasi MATLAB dan secara matematis dianggap nol. Hasil ini membuktikan bahwa proses inverse DFT bekerja dengan benar karena mampu merekonstruksi kembali sinyal asli dari domain frekuensi ke domain waktu secara akurat tanpa kehilangan informasi. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan terakhir pada modul yang pada bab keempat, yaitu jalankan program berikut untuk menentukan FFT dari sinyal XK sama dengan 0,8K UK untuk N sama dengan 32 dan amati hasilnya, berikan pembahasannya. Kemudian ini untuk menentukan inverse FFT dapat digunakan fungsi IFFT, tambahkan program berikut untuk program Preg 4. Berarti soal 7 dan 8 ini berhubungan. Nah, pertama untuk soal nomor 7 dan 8 ini kita diminta untuk menghitung phase Fourier transform dari sinyal diskrit yaitu XK sama dengan 0,8K UK dengan panjang data N sama dengan 32. FFT digunakan untuk mengubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi sehingga dapat dianalisis komponen frekuensinya. Setelah itu dilakukan proses kebalikan yaitu inverse FFT atau IFFT untuk mengembalikan sinyal dari domain frekuensi ke domain waktu. Tujuan dari percobaan ini untuk membuktikan, untuk memahami hubungan antara FFT dan IFFT serta membuktikan bahwa sinyal yang direkonstruksi kembali dengan menggunakan inverse FFT. Nah, adapun codingan yang saya gunakan yaitu ada K ini sebagai indeks waktu dan N itu sebagai panjang jumlah data. Kemudian di sini ada H ini untuk menghitung FFT dan di sini ada H gunanya untuk membuat sinyal eksponensial menurun dari XK sama dengan 0,8 pangkat K. Kemudian di sini ada FFT
HFFT, di mana untuk menghitung FFT dan ubah ke domain frekuensi. Kemudian ini figur untuk menampilkan grafik. Ini juga figur untuk menampilkan grafik. Kemudian ini ada IFFT, itu untuk ini ada IFFT itu untuk menghitung inverse FFT kembali ke domain waktu. Kemudian ada stem KIN itu untuk menampilkan konstruksi sinyal. Nah, mari kita coba untuk jalankan program. Nah, sekarang mari kita coba jalankan pemrograman dari transformasi Fourier dan inverse dari transformasi Fourier. Kita ketik di pemrogramannya, nama filenya FFT dan inverse FFT. Nah, di sini bisa kita amati grafiknya, di mana ini merupakan yang grafik pertama merupakan magnitudo dari FFT, kemudian grafik kedua itu merupakan fasa dari FFT, dan grafik ketiga merupakan hasil inverse dari transformasi Fourier, di mana grafik pertama itu merupakan menunjukkan magnitud dari distribusi energi sinyal pada domain frekuensi. Pada grafik terlihat bahwa nilai magnitud sangat besar pada frekuensi rendah, khususnya di sekitar K sama dengan 0, kemudian nilainya menurun hingga mencapai titik minimum di tengah, dan kemudian meningkat secara sistematis di bagian akhir. Hal ini terjadi karena sinyal yang digunakan adalah sinyal eksponensial menurun XK sama dengan 0,8 dipangkatkan dengan K. Kemudian di mana nilai tersebut memiliki energi terbesar di awal dan semakin kecil seiring bertambahnya waktu. Sinyal seperti ini cenderung seperti komponen frekuensi rendah yang dominan sehingga magnitud terbesar muncul di frekuensi rendah. Kemudian kita amati pada grafik yang kedua. Pada grafik pas FFT ini menunjukkan perubahan sudut fase dari setiap komponen frekuensi. Pada grafik terlihat bahwa nilai phase dimulai dari 0, kemudian turun ke nilai negatif, dan secara bertahap meningkat hingga menjadi positif. Pola ini menunjukkan adanya pergeseran fase yang memiliki perubahan amplitudo, tetapi juga mempengaruhi fase setiap komponen frekuensi teratur, bukan sinyal acak. Selanjutnya, pada grafik ketiga menampilkan hasil inverse dari FFT. Nah, grafik hasil inverse FFT ini menunjukkan sinyal yang telah dikembalikan dari domain frekuensi ke domain waktu. Terlihat bahwa grafik memulai dari nilai 1 pada K sama dengan 0, kemudian menurun secara bertahap mengikuti pola eksponensial hingga mendekati 0. Bentuk ini sesuai dengan sinyal awal, yaitu XK sama dengan 0,8 dipangkatkan dengan K, di mana setiap nilai merupakan hasil perkalian 0,8 dari nilai sebelumnya. Hal itu membuktikan bahwa proses inverse FFT berhasil merekonstruksi sinyal asli dengan sangat baik. Selanjutnya kita masuk ke tugas berikutnya pada bab 5, yaitu yang berjudul tapis analog dan digital. Kita langsung lanjut ke tugas praktikumnya, di mana pada tugas praktikumnya ini diperintahkan yaitu beberapa contoh untuk pentapis analog dengan bentuk fungsi Ali atau S sebagai berikut. Nah, di sini ada H1S, kemudian H2S, H3S. Kemudian kita diperintahkan untuk tuliskan program berikut untuk menentukan jenis pentapis, apakah dia low pass filter, high pass filter, atau band pass filter, serta untuk menentukan frekuensi kritis atau cut off rejection. Nah, amati hasilnya, tentukan figur atau gambar grafiknya, mana yang merupakan jenis pentapis low pass filter, high pass filter, maupun band pass filter. Berikan penjelasan dan pengertian masing-masing jenis pentapis. Nah, kita beralih ke MATLAB, ke aplikasi MATLAB. Kemudian di sini saya sudah membuat bahasa pemrogramannya dan M-filenya, di mana untuk tugas pertama ini kita diperintahkan untuk menganalisis karakteristik beberapa pentapis analog berdasarkan fungsi alih atau HS yang telah diberikan. Langkah awal yang harus kita lakukan adalah menyalin dan menjalankan program MATLAB yang tersedia untuk menghitung serta menampilkan frekuensi dari masing-masing menggunakan fungsi Frix.
kemudian fungsi fixing ini. Kemudian setelah program dijalankan, perhatikan dan kita akan memperoleh grafik magnitudo respon frekuensi untuk setiap fungsi alih. Nah, sebelum kita menjalankan pemrograman yang sudah kita salin dari soal sebelumnya, mari kita pahami dulu kode-kode pemrograman yang kita gunakan. Nah, yang pertama di sini ada figure H1, di mana figure ini gunanya untuk membuat jendela grafik. Kemudian di sini ada W1. W1 ini gunanya untuk membuat rentang frekuensi dari 0 sampai 5 radian per second. Kemudian ada B1, ini gunanya untuk pembilang atau numerator. Kemudian ada A1 untuk penyebut atau denominator. Kemudian ada H1S, ini gunanya untuk hitung respon frekuensi. Kemudian ini ada plot, ini gunanya untuk plot magnitudo respon. Nah, di sini ada title. Kemudian nanti kita akan menemukan title. Title ini gunanya untuk memberikan judul pada grafik. Begitu juga untuk figure 2, di mana di sini W2 gunanya untuk rentang frekuensi kecil dan detail. Kemudian B2 itu mengandung S kuadrat, dan A2 itu sebagai penyebut. Kemudian H2S itu sebagai menghitung respon. Di sini kita ketemu lagi dengan fungsi title, plot, grid. Ini tuh untuk bagian pada grafik untuk membuat magnitudonya. Di sini ada fungsi absolut untuk menentukan magnitudo. Kemudian di sini ada title, itu untuk menentukan judul grafik. Kemudian di sini ada W3, B3 dan A3, di mana fungsi W3 ini untuk menentukan rentang frekuensi lebih luas. Kemudian B3 ini untuk pembilang atau mengandung S. Kemudian A3 ini gunanya sebagai penyebut, dan H3S ini untuk menghitung respon. Nah, sekarang kita jalankan pemrogramannya yang sudah kita buat dengan mengetik nama M-filenya. Nah, setelah kita jalankan, kira-kira bentuk grafiknya seperti ini, di mana pada grafik pertama atau H1S itu menunjukkan bahwa nilai magnitudo respon frekuensi bernilai tinggi pada frekuensi rendah mendekati omega sama dengan 0, dan kemudian menurun secara bertahap seiring meningkatnya frekuensi. Hal ini menandakan bahwa sistem lebih melewatkan sinyal dengan frekuensi yang rendah dan meredam sinyal dengan frekuensi tinggi. Nah, dari karakteristik itu dapat kita tentukan bahwa ini merupakan ciri khas dari low pass filter, yaitu filter yang hanya melewati frekuensi rendah dan menghambat frekuensi tinggi. Kemudian kita amati pada grafik yang kedua atau filter H2S, di mana pada grafik kedua ini terlihat bahwa magnitudo respon frekuensi sangat kecil pada frekuensi rendah, kemudian meningkatkan secara signifikan hingga mendekati nilai maksimum saat frekuensi bertambah. Ini menunjukkan bahwa sinyal dengan frekuensi rendah diredam, kemudian sinyal dengan frekuensi tinggi dilewatkan. Dari karakteristik tersebut kita dapat tentukan bahwa untuk yang filter H2S ini merupakan high pass filter. Selanjutnya, untuk grafik H3S ini memperlihatkan bahwa magnitudo respon frekuensi bernilai kecil pada frekuensi rendah, kemudian meningkatkan hingga mencapai pada frekuensi tertentu atau frekuensi tengah, dan setelah itu kembali menurun pada frekuensi tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa hanya rentang frekuensi tertentu yang dilewatkan, sedangkan frekuensi di luar rentang tersebut diredam. Nah, karakteristik ini merupakan karakteristik dari band pass filter, yaitu filter yang melewatkan frekuensi pada pita tertentu saja. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya, di mana di soal nomor 2 ini kita diminta buatlah program untuk menentukan jenis pentapis frekuensi kritis dari pentapis analog dan fungsi alih S berikut. Nah, di sini ada HS1, H2S, kemudian H3S. Kita beralih ke aplikasi MATLAB, di mana untuk soal nomor 2 ini kita diminta untuk membuat program menggunakan MATLAB guna menganalisasi beberapa pentapis analog yang diberikan dalam bentuk fungsi alih atau HS. Langkah pertama adalah mengubah setiap fungsi alih menjadi bentuk koefisien pembilang dan penyebut agar dapat diproses menggunakan fungsi Frix. Nah, kemudian
Selanjutnya, program dijalankan untuk menghitung dan menampilkan respon frekuensi dari masing-masing sistem dalam bentuk grafik magnitudo. Berdasarkan grafik yang diperoleh, kita harus menentukan jenis pentapis apa yang dihasilkan. Apakah dia termasuk low pass filter, high pass filter, atau band pass filter. Nah, di sini kita perhatikan, adapun codingan yang saya gunakan itu yang pertama sama seperti yang kita bahas sebelumnya itu tentang pentapis, kita masih menggunakan fungsi-fungsi yang sama atau parameter yang sama, di mana figure 1 ini gunanya untuk membuat jendela grafik pertama, kemudian W1 ini untuk rentang frekuensi dari 0 sampai 5 radian per sekon, kemudian B1 ini sebagai pembilang atau merepresentasikan S kuadrat dan 2S, kemudian A1 ini untuk penyebut dari S kuadrat. Selanjutnya ini untuk figur 2 atau penampil grafik kedua, di mana figur 2 di mana WE2 ini menunjukkan rentang frekuensi, kemudian B2 ini sebagai pembilang dari 7S tambah 2, kemudian A2 ini sebagai penyebut. Begitu juga selanjutnya sampai ke grafik ketiga, di mana nanti kita akan menemukan fungsi plot, title, and grid on, di mana dan absolute. Nah, itu nanti gunanya untuk bagian pembuatan grafik. Absolute itu untuk menentukan magnitudo atau titik puncaknya, kemudian title itu untuk memberikan judul pada grafik. Sekarang kita jalankan program yang sudah kita buat. Nah, mari kita analisis grafik dari pemrograman tersebut. Untuk grafik pertama ini, pada grafik pertama terlihat bahwa magnitudo respon frekuensi bernilai sangat kecil pada frekuensi rendah atau mendekati 0. Kemudian meningkat hingga mencapai nilai maksimum pada frekuensi tertentu, dan selanjutnya cenderung stabil pada frekuensi tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa sinyal dengan frekuensi rendah diredam, sedangkan sinyal dengan frekuensi tinggi dilewatkan. Nah, karakteristik ini merupakan ciri dari high pass filter, di mana fungsi alih yang diberikan diperoleh frekuensi kritis atau cut off frekuensi sekitar omega C sama dengan 1 radian per sekon, yang menunjukkan batas peralihan antara frekuensi yang diredam dan yang dilewatkan. Kemudian kita analisis grafik yang kedua, di mana grafik kedua terlihat bahwa magnitudo respon frekuensi bernilai sangat besar pada frekuensi rendah. Kemudian secara signifikan sering bertambahnya frekuensi. Hal ini menunjukkan bahwa sinyal dengan frekuensi rendah dilewatkan dengan penguatan tinggi, sedangkan sinyal frekuensi tinggi diredam. Pola ini sesuai dengan low pass filter, di mana berdasarkan fungsi alih, frekuensi kritis atau cut off frekuensi dapat diperkirakan sekitar omega C sama dengan 0,316 radian per sekon, yang menjadi batas antara daerah frekuensi yang dilewatkan dan yang mulai teredam. Selanjutnya kita analisis grafik yang ketiga, di mana grafik yang ketiga itu menunjukkan bahwa magnitudo respon frekuensi bernilai paling tinggi pada frekuensi rendah, kemudian menunjukkan secara cepat seiring meningkatnya frekuensi dan mendekati 0 frekuensi tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa hanya frekuensi rendah yang dilewatkan, sedangkan frekuensi tinggi diredam secara signifikan. Nah, dari karakteristik tersebut kita dapat menentukan bahwa untuk grafik yang ketiga ini merupakan low pass filter, di mana dia melewatkan frekuensi rendah dan meredam frekuensi tinggi. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan soal yang ketiga pada bab 1, di mana soalnya beberapa contoh untuk pentapis digital dengan bentuk fungsi alih HZ sebagai berikut. Tuliskan program berikut untuk menentukan jenis pentapis low pass filter, high pass filter, atau band pass filter, serta untuk menentukan frekuensi kritis atau cut off atau rejection. Amati hasilnya, tentukan figur mana yang merupakan jenis pentapis LPF, HPS, maupun BPF. Berikan penjelasan dari masing-masing jenis pentapis. Nah, sekarang kita kembali ke MATLAB. Nah, sekarang kita pahami dulu
bahwa untuk soal yang ketiga ini kita diminta untuk menganalisis beberapa jenis pentapis digital yang diberikan dalam bentuk fungsi alih HZ. Nah, kemudian di sini kan di soal tadi kan sudah disuruh kita untuk mengcopy codingan yang sudah tersedia pada soal tersebut. Maka sekarang kita pahami codingannya. Untuk bahasa pemrograman pentapis, dia itu tidak jauh berbeda antara satu sama lain. Jadi di sini tetap ada fungsi figure pertama, fungsi figure kedua, kemudian fungsi figure ketiga untuk menampilkan 3 grafik itu. Kemudian di sini ada B1 itu untuk koefisien pembilang atau numerator. Kemudian ada A1 untuk koefisien penyebut atau denominator. Kemudian pada grafik kedua di sini ada B2 sebagai pembilang dan A2 sebagai penyebut. Kemudian kita menemukan lagi fungsi plot, absolute, title, grid on. Nah, itu untuk bagian dari pembuatan grafiknya. Plot itu untuk membuat grafik di halaman. Kemudian itu absolute untuk menentukan nilai puncaknya, dan title itu untuk memberi judul grafik. Kita jalankan codingannya. Nah, di sini dapat kita lihat dan kita analisis dari ketiga grafik dari pentapis digital tersebut. Untuk grafik pertama itu terlihat bahwa magnitudo respon frekuensi bernilai tinggi dan frekuensi rendah atau mendekat omega sama dengan 0, dan kemudian menurun secara bertahap hingga mendekati 0 saat frekuensi mendekati pi. Di mana hal ini menunjukkan bahwa sinyal dengan frekuensi rendah dilewatkan, sedangkan sinyal dengan frekuensi tinggi diredam. Nah, dari karakteristik tersebut kita dapat tentukan bahwa filter H1Z merupakan low pass filter. Selanjutnya, grafik kedua yaitu terlihat bahwa magnitudo respon frekuensi sangat kecil pada frekuensi rendah dan meningkat dengan cepat hingga mendekati nilai maksimum saat frekuensi bertambah. Hal ini menunjukkan bahwa sinyal yang frekuensi rendahnya diredam, kemudian sinyal yang berfrekuensi tingginya itu dilewatkan. Maka dari karakteristik tersebut atau dari pengamatan tersebut kita dapat simpulkan bahwa filter H2Z itu merupakan high pass filter. Selanjutnya pada grafik ketiga menunjukkan bahwa magnitudo respon frekuensi bernilai kecil pada frekuensi rendah, kemudian meningkat hingga mencapai puncak pada frekuensi tertentu, dan setelah itu menurun kembali pada frekuensi tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa hanya frekuensi pada rentang tertentu yang dilewatkan, sedangkan frekuensi rendah dan tinggi diredam. Karakteristik ini merupakan ciri dari band pass filter. Dari grafik juga kita bisa lihat bahwa frekuensi tengah atau center frekuensi berada di sekitar omega sama dengan 1,2 radian per sampel, sedangkan frekuensi kritis, batas bawah dan atas atau cut off diperkirakan masing-masing sekitar omega sama dengan 0,5 radian per sampel dan omega sama dengan 2,5 radian per sampel. Rentang ini menunjukkan pita frekuensi yang dilewatkan oleh filter. Kita lanjut ke pembahasan yang keempat, di mana kita diminta untuk buatkanlah program untuk menentukan jenis pentapis frekuensi kritis dan pentapis analog dengan fungsi alih HZ berikut. Kita kembali ke aplikasi MATLAB. Nah, kita pahami dulu untuk tugas yang keempat ini kita diminta untuk menganalisis pentapis digital yang diberikan dalam bentuk fungsi alih HZ. Nah, adapun codingan yang kita gunakan yaitu yang pertama ada figure itu untuk membuat jendela grafik, kemudian ada A1 itu sebagai koefisien pembilang, kemudian ada A1 itu sebagai koefisien penyebut dan B1 itu sebagai koefisien pembilang. Kemudian di sini ada H1Z WI, di mana ini gunanya untuk menghitung respon frekuensi digital dengan 100 titik. Kemudian ada plot untuk menampilkan grafik magnitudo respon. Kemudian ada title itu untuk memberi judul grafik dan grid on untuk menampilkan
garis-garis pada grafik sehingga kita dapat lebih mudah membacanya. Begitu juga untuk codingan pada figur 2 dan figur 3. Mari kita coba jalankan pemrogramannya. Nah, mari kita analisis ketiga grafik berikut, di mana grafik pertama itu terlihat bahwa magnitudo respon frekuensi bernilai cukup tinggi pada frekuensi rendah, kemudian menurun secara signifikan hingga mencapai nilai minimum pada frekuensi yang menengah dan sedikit meningkat kembali pada frekuensi tinggi. Nah, dari sini dia menunjukkan bahwa dia melewatkan hanya pada frekuensi-frekuensi tertentu dan melemahkan pada frekuensi yang tidak sesuai. Dengan begitu, kita dapat simpulkan bahwa filter H1Z ini merupakan bandpass filter atau bandpass filter. Nah, pelemahan terjadi pada rentang frekuensi tertentu. Frekuensi kritis atau rejection band dapat diamati pada bagian lembah grafik. Lembah itu ini, yaitu sekitar omega sama dengan 1,8 radian per sampel, yang merupakan daerah frekuensi yang paling diredam. Kemudian kita lanjut pada grafik kedua, di mana di grafik kedua itu terlihat bahwa magnitudo respon frekuensi bernilai kecil pada frekuensi rendah, kemudian meningkat hingga menuju puncak dan frekuensi tertentu, dan setelah itu menurun kembali pada frekuensi tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa hanya frekuensi pada rentang tertentu yang dilewatkan, sedangkan frekuensi rendah dan tinggi diredam. Nah, berarti dari karakteristik tersebut kita dapat menganalisis bahwa untuk grafik pertama dan grafik kedua itu sama-sama merupakan grafik bandpass filter. Kita lanjut untuk grafik yang ketiga, itu terlihat grafik ketiga menunjukkan bahwa frekuensi relatif kecil pada frekuensi rendah, kemudian meningkatkan hingga mencapai puncak pada frekuensi menengah dan kembali menurun pada frekuensi tinggi. Nah, dengan begini bahwa filter tersebut melewatkan frekuensi-frekuensi tertentu tetapi melemahkan frekuensi rendah dan tinggi yang tidak sesuai. Nah, berarti dari grafik ketiga ini dia juga merupakan bagian dari filter bandpass filter. Berarti untuk grafik pertama, kedua, dan ketiga itu merupakan grafik bandpass filter. Selanjutnya kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu jalankan program di bawah ini untuk menentukan pentapisan low pass filter pada sinyal suara. Amati hasilnya dan berikan penjelasannya. Nah, jadi untuk tugas yang kelima ini kita disuruh untuk melakukan pentapisan LPF atau low pass filter. Nah, kita analisis codingan yang digunakan, yaitu di sini ada F1 dan Fs, itu gunanya untuk membaca file audio. Nah, di sini saya mau melakukan pentapisan di audio 1 yang diucapkan secara 5 kali. Kemudian di sini ada fungsi D, itu untuk mengubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi atau transformation Fourier. Kemudian ada S, di mana S ini gunanya untuk membuat sumbu frekuensi. Kemudian di sini ada DT. DT ini gunanya untuk mengubah sinyal dari domain waktu ke DT ini gunanya untuk membuat sumbu waktu dari sinyal. Kemudian di sini ada fungsi if, di mana fungsi if ini gunanya untuk menentukan frekuensi cut off, yaitu 400 Hz. Kemudian di sini ada N. N ini gunanya untuk menentukan batas indeks cut off pada domain frekuensi. Untuk selanjutnya ada fungsi IPF, di mana IPF ini gunanya untuk membuat filter. Kemudian satu itu maksudnya frekuensi rendah dilewatkan, dan 0 itu maksudnya frekuensi tinggi dipotong. Mari kita jalankan programnya. Pentapisan LPF. Nah, mari kita amati keempat grafik
untuk percobaan yang kelima ini. Berdasarkan hasil grafik yang diperoleh, proses pentapisan sinyal suara yang menggunakan low pass filter atau LPF menunjukkan perubahan yang jelas antara sinyal sebelum dan sesudah difilter. Pada grafik pertama atau sinyal suara rekaman itu menunjukkan bahwa terlihat bahwa bentuk sinyal asli dalam domain waktu yang masih mengandung berbagai komponen frekuensi termasuk noise atau komponen frekuensi tinggi. Kemudian di sini ada grafik kedua, hasil transformasi Fourier menunjukkan bahwa energi sinyal tersebar pada berbagai frekuensi, baik frekuensi rendah maupun tinggi yang ditandai dengan adanya spektrum hingga mendekati 8000 Hz. Kemudian pada grafik ketiga atau low pass filter terlihat bahwa filter hanya melihatkan frekuensi tinggi sekitar 400 Hz dan memotong frekuensi di atasnya sesuai dengan nilai cut off yang telah ditentukan. Akibatnya, pada grafik keempat sinyal hasil filter terlihat bahwa sinyal hasil menjadi lebih halus dan bersih dibanding sinyal asli karena komponen frekuensi tinggi yang biasanya berupa noise telah berhasil dihilangkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan LPF atau low pass filter efektif dalam mereduksi noise frekuensi tinggi dan mempertahankan komponen utama sinyal suara pada frekuensi rendah sehingga kualitas sinyal menjadi lebih baik dan lebih mudah dianalisis. Sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu jalankan program di bawah ini untuk melakukan pentapisan high pass filter pada sinyal suara. Kita menggunakan codingan yang tersedia pada soal. Kemudian kita diminta untuk amati hasilnya dan berikan penjelasannya. Nah, untuk pentapisan HPF ini saya menggunakan file audio yang berbeda. Di sini saya menggunakan file file 1 WAV di mana dia hanya mengucapkan angka 1 sekali. Kemudian di sini ada fungsi D digunakan untuk mengubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi atau transformasi Fourier. Kemudian ada S sama dengan Fs ini untuk membuat sumbu frekuensi, dan di sini ada DT di mana fungsinya untuk membuat sumbu waktu untuk sinyal. Nah, untuk menentukan parameter high pass filter kita menggunakan fungsi HF1 di mana HF1 sama dengan 2000 di mana ini untuk menentukan frekuensi cut off atau high pass filter sekitar 2000 Hz. Kemudian di sini ada fungsi HPF itu untuk membuat filter, kemudian pada saat 0 dia frekuensi rendah dibuang dan pada saat 1 frekuensi tinggi dilewatkan. Nah, sekarang untuk melihat outputnya atau melihat grafiknya, kita enterkan pemrograman yang sudah kita buat. Pentapisan HPF. Enter. Nah, mari kita lihat untuk sinyal suara rekaman, hasil FFT-nya, kemudian high pass filternya, dan sinyal filter dan sinyal hasil filternya. Dari sini kita dapat analisis. Pada grafik pertama ditampilkan sinyal suara asli dalam domain waktu. Terlihat bahwa sinyal memiliki amplitudo yang cukup pada bagian tertentu yang menunjukkan adanya informasi utama dari suara yang direkam. Namun sinyal ini masih mengandung berbagai komponen frekuensi, baik frekuensi rendah maupun tinggi, sehingga bentuk gelombangnya masih relatif kompleks. Komponen frekuensi rendah biasanya berasal dari noise, latar, atau getaran yang tidak diinginkan, sehingga perlu dilakukan proses penapisan menggunakan high pass filter. Kemudian pada grafik kedua ini menunjukkan bahwa spektrum frekuensi dari sinyal hasil transformasi Fourier terlihat bahwa energi tersebar pada rentang frekuensi yang luas hingga sekitar 8000 Hz. Pada grafik ketiga ini ditampilkan bentuk high pass filter yang digunakan. Terlihat bahwa filter bernilai 0 frekuensi rendah atau sekitar 0 sampai 2000 Hz dan nilai 1 pada frekuensi di atas 2000 Hz. Hal ini menunjukkan bahwa filter yang dirancang untuk memblokir atau meredam frekuensi rendah serta melewatkan frekuensi tinggi. Kemudian
pada sinyal hasil filter atau grafik 4 ini menunjukkan sinyal setelah dilakukan proses high pass filter. Terlihat bahwa amplitudo sinyal menjadi lebih kecil dibanding sinyal asli karena komponen frekuensi rendah yang memiliki energi telah dihilangkan. Sinyal yang tersisa didominasi oleh frekuensi tinggi sehingga bentuknya terlihat lebih rapat dan tajam. Sekarang kita masuk ke pembahasan soal selanjutnya, yaitu jalankan program di bawah ini untuk melakukan pentapisan band pass filter pada sinyal suara. Kita masih menggunakan codingan yang sama, yaitu codingan yang digunakan pada soal atau codingan yang diberikan pada soal. Nah, di sini masih ada fungsi yang sama, yaitu audio read untuk membaca audio, yaitu saya menggunakan audio yang satu diucapkan secara 5 kali, kemudian ini untuk domain waktu atau FFT, kemudian di sini ada untuk band pass filter atau frekuensi tertentu pada saat 2000 Hz dan saat 400 Hz. Kemudian di sini ada fungsi subplot, plot, title, X label, Y label ini untuk memberikan pada grafiknya untuk membuat jendela grafik, kemudian judul dan memberikan label pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, selanjutnya kita coba jalankan codingannya. Pentapisan BPF. Nah, mari kita analisis grafiknya satu persatu. Di mana untuk grafik pertama ditampilkan sinyal suara asli di dalam domain waktu. Terlihat bahwa sinyal memiliki amplitudo yang bervariasi pada rentang waktu tertentu yang menunjukkan karakteristik suara yang direkam. Sinyal ini masih mengandung semua komponen frekuensi, baik frekuensi rendah, menengah maupun tinggi. Selanjutnya di sini ada sinyal hasil transformasi Fourier, di mana ini grafik kedua ini menunjukkan spektrum frekuensi dari sinyal menggunakan transformasi Fourier. Terlihat bahwa energi sinyal tersebar pada rentang frekuensi yang luas hingga sekitar 8000 Hz. Selanjutnya pada ketiga ini kita sudah melakukan band pass filter, di mana terlihat bahwa filter bernilai 1 pada rentang frekuensi tertentu dan 0 di luar rentang tersebut. Dalam grafik ini terlihat filter melewatkan frekuensi 400 Hz hingga 2000 Hz, serta juga bagian simetris pada frekuensi tinggi karena sifat FFT. Selanjutnya ada sinyal hasil filter atau grafik keempat. Hasil ini terlihat bahwa sinyal menjadi lebih sederhana dibanding pada sinyal asli karena hanya komponen frekuensi pada rentang 4000 sampai 2000 Hz yang dipertahankan. Amplitudo sinyal sedikit berkurang karena bagian energi dari frekuensi lain telah dihilangkan. Sekarang kita masuk ke pembahasan soal yang terakhir, yaitu di mana kita diminta untuk cari low pass filter, high pass filter, dan band pass filter pada sinyal suara yang telah direkam untuk kata 2 dan 3. Nah, untuk kata 2 dan 3 ini codingannya tidak saya pisah, jadi saya langsung buat keduanya itu di dalam satu halaman. Nah, untuk codingannya itu juga saya menggunakan bahasa-bahasa atau parameter yang sama untuk pada suara-suara sebelumnya. Jadi kita langsung lanjut ke pemrogramannya saja atau untuk melihat outputnya saja. Sinyal 23. Enter. Nah, di sini dapat kita lihat untuk sinyal pada audio 2, kemudian sinyal pada audio 3. Di mana untuk grafik sinyal, pertama kita bahas untuk grafik sinyal audio kedua, di mana grafik kedua ini untuk yang sinyal aslinya itu ditampilkan sinyal suara
dalam domain waktu, terlihat bahwa sinyal aktif pada gerak rentang waktu sekitar 2 hingga 4 detik dengan amplitudo yang cukup besar, sedangkan di luar rentang tersebut sinyalnya mendekati 0. Kemudian sinyal 2 yang di FFT itu menunjukkan bahwa distribusi frekuensi dari sinyal 2 terlihat energi sinyal tersebar hingga sekitar 8000 Hz dengan puncak-puncak frekuensi yang merupakan frekuensi domain suara. Kemudian pada grafik ketiga ini terlihat bahwa sinyal menjadi lebih halus dibanding sinyal asli. Hal ini karena low pass filter hanya melewatkan frekuensi rendah dan menghilangkan frekuensi tinggi. Kemudian di sini ada high pass filternya, di mana grafik high pass filter menunjukkan bahwa hanya komponen frekuensi yang tinggi yang dipertahankan. Terlihat bahwa amplitudo sinyal menjadi lebih kecil dibanding sinyal asli karena energi frekuensi rendah yang dominan telah dihilangkan. Kemudian ada band pass filter, di mana terlihat bahwa sinyal yang dihasilkan merupakan kombinasi dari frekuensi tertentu saja, yaitu sekitar 4000 sampai 2000 Hz, 400 sampai 2000 Hz. Sinyal masih mempertahankan bentuk utama suara 2, tetapi lebih bersih dibanding sinyal karena frekuensi terlalu rendah dan terlalu tinggi telah dihilangkan. Selanjutnya kita bahas untuk grafik yang ketiga, di mana untuk grafik yang ketiga itu sinyal aslinya itu memiliki dua bagian utama, yaitu bagian awal dengan amplitudo kecil dan bagian utama dengan amplitudo lebih besar pada sekitar detik ketiga dan detik kelima. Hal ini menunjukkan struktur pengucapan kata tiga yang terdiri dari beberapa komponen bunyi. Selanjutnya suara sinyal 3 yang ditransformasi Fourier. Nah, terlihat bahwa energi sinyal tersebut rentang frekuensi yang luas hingga 8000 Hz. Terdapat beberapa puncak yang menunjukkan frekuensi dominan. Kemudian ada low pass filter pada audio 3, terlihat bahwa sinyal menjadi lebih halus dibanding sinyal asli. Hal ini karena frekuensi rendah atau di bawah 400 Hz yang telah dilewatkan, sedangkan frekuensi tinggi itu dihilangkan. Akibatnya detail sinyal berkurang dan bentuk gelombang menjadi lebih lembut. Sinyal utama masih terlihat, tetapi kejelasan suara berkurang karena sebagian informasi penting berada pada frekuensi menengah dan tinggi. Selanjutnya di sini ada audio 3 yang di high pass filter, di mana grafik high pass filter ini menunjukkan bahwa sinyal yang dihasilkan hanya terdiri dari frekuensi tinggi, yaitu di atas 2000 Hz. Amplitudo sinyal menjadi lebih kecil karena komponen frekuensi rendah yang dominan telah dihilangkan. Selanjutnya di sini ada band pass filter, di mana pada grafik band pass filter ini terlihat bahwa sinyal yang dihasilkan hanya mengandung frekuensi pada rentang sekitar 400 sampai 2000 Hz. Sinyal yang masih mempertahankan bentuk utama suara audio ketiga ini, tetapi lebih bersih dibanding sinyal asli karena frekuensi rendah dan tinggi yang telah dihilangkan. Noise berkurang dan informasi utama terjaga. Oleh karena itu, band pass filter memberikan sinyal yang paling seimbang antara kejernihan dan pengurangan noise. Kira-kira seperti itu pembahasan saya untuk modul yang ketiga. Sekian dan terima kasih.